Kecelakaan antara mobil yang ditumpangi pasangan suami istri dengan truk tangki terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Kecamatan Megarsari, Kota Mojokerto. Kondisi istri yang hamil besar sempat histeris sambil menunggu pertolongan warga. Sesaat kemudian tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi korban dan membawa ke rumah sakit Kota Mojokerto. Korban ibu hamil mengalami patah kaki, sementara sang suami Arif Saifuddin menderita luka ringan. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirosodo, Kota Mojokerto. Menurut saksi mata, kedua kendaraan melaju dari Surabaya menuju Mojokerto. Saat di lokasi terjadi benturan antara kedua kendaraan ketika salah satu kendaraan hendak menyalip. Dari arah Surabaya, dan saudara yang beliau yang lagi nyalip, mau nyalip crash. Crash mau banting kiri, nggak nutut, ada tangki, ditabrak tangki. Kini mobil dan sopir truk Andika Rahmat Kurnianda warga Kelurahan Meri, Kecamatan Megarsari, Kota Mojokerto diamankan ke Polres Mojokerto Kota untuk dijadikan barang bukti dan penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin Ainis melaporkan. Wow, Yasmin. Selamat Hari Kartini ya. Terima kasih Cika dan selamat Hari Kartini juga untuk seluruh perempuan di Indonesia ya. Luar biasa sekali, setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini pemirsa. Ya, karena kita selalu mengingat Doh Ilitunis Tohlih. Apa itu Cika? Habis gelap terbitlah terang. Betul. Sudah 114 tahun tulisan atau jurnal dari Raden Ajeng Kartini ini menginspirasi perempuan Indonesia, atau sejak 1922 ini dicetak versi bahasa Melayu dan tentunya banyak sekali menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk mau maju tentunya. Betul sekali, dan semoga semangat dari Raden Ajeng Kartini ya untuk para perempuan di seluruh Indonesia ini tetap bisa terasa hingga sekarang ya. Betul. Tentunya terkait dengan ini untuk menghormati perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Betul. Kemudian juga semangat agar tetap berkarya dan terus belajar untuk seluruh perempuan di Indonesia. Kita tahu juga banyak sekarang kepala-kepala dalam departemen di perusahaan itu perempuan yang take a lead ya. gitu ya, Betul memimpin sekali. gitu, dan itu harus fair. Ketika emang kita melihat perempuan lebih oke, dia lebih leadershipnya bagus, kenapa tidak gitu ya? Why not gitu ya? Ya, untuk Jadi perform. semuanya memiliki kesempatan dan juga ya tadi kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan ya. Betul. Dan halo pemirsa, ada kembali menyaksikan Sindo Today, program yang tentunya akan kembali menghadirkan sejumlah informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Ribuan umat Kristiani di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat memadati ruas jalan dalam pawai obor Paskah yang digelar Minggu malam. Merayakan Hari Kartini, Pemprov Jakarta menggratiskan transportasi umum Transjakarta dan MRT bagi kaum perempuan. Kita awali informasi pagi hari ini pemirsa. Tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C, perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak longsor. Akibatnya satu pekerja selaku sopir truk tewas dan sejumlah pekerja lainnya menderita luka-luka. Video amatir merekam detik-detik longsor pada tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C di wilayah perbatasan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Material longsor menimpa sejumlah truk dan alat berat yang tengah beroperasi dan menewaskan seorang pekerja yang merupakan sopir dump truck. Longsor juga menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan peralatan pertambangan Galian C serta truk dan kendaraan operasional rusak. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan
guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada 1 korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Pak? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tidak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Ya, akibatnya 33 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Dan sementara itu di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga Kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito, Sungai Tewei, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluap. Akibatnya, akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Data dari BPBD Barito Utara sebanyak 53.655 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, terdapat 9.332 bangunan yang terendam air. KK yang terdapat itu sekitar 17.000. Tapi kita masih mengupdate data terus. Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak itu di daerah bantaran sungai, karena wilayah Barito Utara ini hampir antara 70-80% wilayah desa dan kelurahan itu berada di bantaran sungai. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga Kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Hal ini akibat banyaknya perumahan yang dibangun serta penutupan drainase yang mengganggu aliran air. Untuk mengatasi banjir, DPRD Kota Depok mengusulkan pembuatan embung atau tampungan air di titik terendah di wilayah Sukatani. Ini adalah titik terendah, kalau kita jadiin embung, air kan akan tertampung di sini, begitu kan? Itu sih. Jadi bakal dibangun embung kuasa. Bukan bangun embung, kita dorong pemerintah untuk bisa bangun embung di sini. Ya, selain sodetan-sodetan yang tadi diarahkan memecah konsentrasi debit air yang dari. Menurut Hengki, untuk mengatasi banjir juga diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gereja yang berada di kawasan Pulau Asem, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Kebakaran yang berada di lantai 2 gereja terjadi saat jemaat gereja sedang menjalankan ibadah Paskah. Sejumlah jemaat yang panik sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Kejadian kebakaran memang sedang berlangsung, jamaat melaksanakan ibadah. Itu posisi yang terbakar di lantai 2. Lantai 2. Ukuran 6x6 kurang lebih 30. Pemirsa, kepergok warga saat mencuri. Komplotan pelaku pencurian sepeda motor mengumbar tembakan di Tebet, Jakarta Selatan. Ya, dari 4 tembakan yang dilepaskan, 1 mengenai perut pemilik sepeda motor. CCTV merekam aksi saat 2 dari 3 komplotan pencuri menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di Gang Merpati 4 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang sudah dijebol kuncinya, pemilik motor langsung berteriak dan mengejar. Situasi ini membuat pelaku panik hingga melepaskan tembakan ke udara. Namun tindakan ini malah memancing emosi warga sehingga warga berusaha mengejar pelaku hingga pelaku kembali melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut sebelah kiri pemilik sepeda motor.
Sebagian warga langsung menolong korban, sementara sebagian lainnya terus mengejar pelaku. Meski aksi pencurian berhasil digagalkan, namun seluruh pelaku berhasil melarikan diri. Karena istrinya si korban jatuh, akhirnya si korban keluar dari rumahnya mengejar itu maling. Kira-kira 7 meter lah. Dikasih peringatan. Ternyata nggak mengganggu bis korban. 2 kali baru dihantam, kena perutnya. Sungkur tuh jatuh. Usai insiden terjadi, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet langsung melakukan olah TKP dan menyita 3 selongsong peluru, serta 1 kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pria menceburkan diri ke sungai saat digerebek polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku diduga mengonsumsi narkoba. Polisi menggerebek 2 sarang narkoba di Jalan Siswono, Parman, Kota Medan di bawah permukiman padat penduduk yang letaknya persis di pinggir sungai. Saat melihat kedatangan polisi, belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sementara lainnya ditangkap polisi dan diamankan barang bukti alat isap serta sisa narkoba yang baru digunakan. Pada saat penggerebekan ini, karena situasi tempatnya memang cukup tersembunyi dan aksesnya cuma 1 jalan, jadi pada saat anggota kita masuk ke dalam, beberapa kurang lebih ada sekitar 10 orang melompat ke sungai. Polisi akan melakukan patroli lanjutan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg lebih di wilayah Tangerang, Banten. 1 orang kurir diamankan dalam penggerebekan tersebut. Penggerebekan yang dilakukan oleh Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terhadap terduga kurir narkoba terjadi di pinggir jalan raya di kawasan Tangerang, Banten. Komunikasinya sama siapa? Asli, Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 2 bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kardus kecil. Masuk, terus barangnya taruh mana silakan di ini sendiri. Usai melakukan interogasi, petugas langsung melakukan pengembangan dan membawa pelaku ke lokasi penyimpanan narkoba. Disaksiin, Pak. Istri saya. Sini. Dibuka dulu. Hitung ya? Itu udah dihitung ya? Ya, itu bukunya. Oke. Hasilnya, polisi kembali menemukan 8 kantong besar dan 6 kantong sedang plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat mencapai lebih dari 8 kg. Kami telah mengamankan tersangka pelaku narkoba atas nama inisial S dengan barang bukti seberat 10 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin di wilayah Tangerang. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah ditangkap di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan juga pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong, Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah
ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, sebelumnya 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan juga kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan juga pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon, Harjamukti. Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang didampingi jajaran Polres Metro Depok juga mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan dengan meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengonsolidasi warga sebelum pembakaran. Yang juga penting adalah ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Begitu jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh di situ. Wacana penerapan wajib militer di Indonesia kembali mencuat. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Kembali di Sindo Today, pemirsa, puluhan pemuda nekat menggelar aksi balap liar di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Ironisnya balap liar digelar dekat Mabes Polri. Ratusan pemuda menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Sisingamangaraja dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan Minggu dini hari. Menggunakan motor modifikasi dan knalpot bising, puluhan remaja ini berpacu serempak dengan kecepatan tinggi di perempatan Al-Azhar usai lampu hijau menyala, bahkan nekat menutup ruas jalan yang menjadi akses umum bagi warga. Selain membahayakan diri sendiri, keselamatan orang lain pun terancam.
Di dekat dengan markas kepolisian Bareskrim, saat kejadian tidak ada polisi yang bertugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian tersebut 7 orang terluka, 2 diantaranya merupakan anak-anak. CCTV merekam detik-detik saat minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling di ruas Jalan Nasional Jogjawates kilometer 21, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu siang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak parah. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 7 orang terluka. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyidik Unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo, Aibda Daryanto mengatakan lokasi mobil terguling merupakan daerah rawan kecelakaan. Yang semula melaju dari arah utara ke selatan, itu tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak penting. Untuk korban sementara masih di jalan rumah sakit, untuk kronologi masih kita dalami. Ini lokasinya di jalan mana, Pak? Jalan Jogjawates KM 21, dekat Tun Latifah. Akibat kejadian ini, bangkai kendaraan sempat melintang di tengah jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan tersendat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki Unit Laka Lantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, di antara banyak sekali ketika Paskah begitu ya, di antaranya ada pawai obor juga ini, Yasmin. Ya, kita akan saksikan seperti apa kegiatan pawai obor Paskah karena menarik ini, sekali pemirsa. pastinya. Beginilah kemeriahan pawai obor yang digelar ribuan umat Kristiani di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dari berbagai gereja. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah tahun 2025 yang telah menjadi tradisi tahunan. Pawai obor ini dimaknai sebagai simbol harapan dan semangat baru bagi warga Mamasa dalam menyambut Hari Paskah. Kita akan mengadakan bulan Mamasa-Mamase, dan salah satu kegiatannya ini adalah pelaksanaan karnaval obor. Harapan kita mudah-mudahan tahun depan akan dilaksanakan lagi, tetapi skalanya lebih besar. Seluruh rangkaian kegiatan ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan, baik dari Kepolisian Resort Mamasa maupun TNI. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Putri Cikita di studio TMC Polri. Selamat pagi Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Cikal, dan selamat pagi pemirsa, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita akan mengajak pemirsa untuk melihat situasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini di jalur flyover arah Tendian menuju Pancoran terpantau cukup ramai, mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, namun secara umum lalu lintas masih berjalan normal. Dan untuk di jalur arteri, lalu lintas juga terlihat cukup ramai, didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan hal ini terjadi dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Sementara untuk di jalur tol, lalu lintas dari Pancoran menuju ke arah Kuningan terpantau masih mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan exit tol Bekasi Barat.
Lalu lintas pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, arah Kalimalang maupun ke Jalan Ahmad Yani terpantau masih cukup lancar. Terlihat mengalami antrian kendaraan hanya menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Begitupun untuk lalu lintas pagi hari ini dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang maupun ke Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Selanjutnya, kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Lalu lintas pagi hari ini terpantau dari CCTV Korlantas Polri dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun ke arah Pakem terpantau masih normal lancar. Kecepatan kendaraan terlihat masih ditempuh dalam batas normal meskipun memang lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup ramai mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Begitupun untuk lalu lintas dari Maguwo Harjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Dan terakhir kita akan melihat CCTV di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau masih normal lancar. Dan untuk lalu lintas dari Slawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun ke arah Tegal Kota juga saat ini masih terpantau lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 191 kasus laka lantas. Dengan rincian 14 meninggal dunia, 28 luka berat, 261 luka ringan. Dan dari 191 kasus tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Putri dari Studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya. Rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara. Ya, seperti di Boyolali pemirsa dengan menggelar jalan salib. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta, membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti harapannya, mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini. Dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama.
Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur. Telurnya diapain tadi sih? Dihias. Dihias gimana? Diwarnain. Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci. Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Ya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Iya pemirsa, perayaan Misa Minggu Paskah sesi keempat yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Ratusan jemaat didominasi oleh lansia. Pemirsa, ibadah Misa Minggu Paskah sesi 4 dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo dan digelar secara online dan juga offline. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Misa ini juga merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Kita beralih ke informasi lainnya, ini yang menjadi sorotan publik kali ini juga Yasmin ya. Karena cerita pilu, mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Ya, mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang tidak dibukukan.
dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, salah satu mantan pemain Sirkus Oriental Indonesia, Magdalena Yuli, mengaku seringkali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup sirkus. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Tony Sumampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Tony, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu, ya? Apa saja, Bu, kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar. Karena itu kan di pagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya. Karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Pemirsa, sementara itu, Vice Presiden Taman Safari Indonesia Barata Mardikusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, karena saya pikir tetap, tapi kepada provokasi
provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum. Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya. Bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya pemirsa, wacana penerapan wajib militer di Indonesia kembali mencuat. Namun Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa program ini belum bisa dijalankan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Pemirsa, hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat menjadi pembicara dalam sebuah webinar pada Kamis lalu. Ia menilai bahwa secara prinsip Indonesia memungkinkan untuk menerapkan kebijakan wajib militer, namun realisasinya memerlukan dukungan dana yang sangat besar. Ia juga menekankan bahwa jika wajib militer diterapkan di Indonesia, hal itu seharusnya tidak dilihat sebagai upaya militerisasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam bidang pertahanan. Itu Israel, dia wajib militer ya. Nah, kita memang saat ini sifatnya adalah sukarela melalui Komjat, kemudian juga ada bela negara. Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih mungkin lebih maju ya seperti wajib militer. Tapi tentunya ini butuh biaya yang banyak dan tentunya bukan berarti jangan dilihat ini sebagai bentuk militerisasi, tapi ini adalah bentuk juga tanggung jawab bagaimana, kan amanah konstitusi adalah pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Ya pemirsa, kita akan memantau atau menyaksikan informasi terkini mengenai konferensi pers yang akan disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait dengan Hari Kartini tentunya. Kita akan simak sama-sama. Dari naik LRT, MRT maupun naik Transjakarta yang nanti akan kita rubah menjadi Trans Jabodetabek. Secara khusus nanti tanggal 24 saya dan Pak Wagub akan meresmikan bersama dengan Gubernur Banten jalur baru yaitu dari Blok M sampai dengan Alam Sutra. Sehingga dengan demikian secara perlahan kami akan membuka ruas baru, rute-rute baru untuk menghubungkan Trans Jabodetabek yang sekarang ini secara perlahan akan kita bangun. Pak Wagub, kami persilakan. Ada pertanyaan kalau ada? Ya, karena kami tahu bahwa salah satu persoalan di Jakarta adalah kemacetan. Dan kemacetan itu bisa diatasi kalau kemudian habit masyarakat yang dulunya menggunakan transportasi pribadi, karena transportasi publik atau umumnya sudah menjadi lebih baik, maka mereka bersedia untuk berubah di transportasi umum. Dan itu sudah saya buktikan sendiri berkali-kali, dan Pak Wagub secara rutin setiap hari Senin selalu menggunakan transportasi umum. Kalau saya kan sekarang udah tinggal di rumah dinas sehingga dekat, jadi nggak perlu transportasi umum. Baik, ada lagi 1, 2. Tadi naik transportasi, naik Transjakarta. Naik MRT dulu. Saya naik MRT dulu dari Lebak Bulus, turun di HI, ketemu Pak Gub. Kita ke sini naik TJ, Transjakarta. Yang istimewa hari ini, saya juga nggak tahu siapa yang menyiapkan. Bu Gubernur sama Bu Wagub sama-sama membagikan goodie bag. Isinya nanti kebagian. Bener kebagian nggak? Nanti sudah habis, Pak. Oke, yang lain. Ada. Jadi kami sudah mengatur dalam Pergub acara-acara yang memang memberikan keleluasaan, kebebasan kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengatur agar acara-acara seperti ini bisa terus dilakukan, karena ini merupakan semangat awal pengaturan transportasi publik yang lebih baik.
akan kami lakukan. Jadi bukan hanya yang Kartini aja, nanti mungkin event lain akan kami lakukan, termasuk UDKI pada bulan Juni kami akan lakukan. Tadi ketika sebelum berangkat saya sengaja foto, kalau teman-teman yang ikut Instagram saya, follow saya pasti tahu saya sebenarnya jarang banget follow hal yang bersifat personal. Saya kali ini secara khusus mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang lebih dari 33 tahun mendampingi. Praktis saya dan istri praktis hampir nggak pernah berantem. Kalau berantem tipnya percaya, percaya. Praktis hampir nggak pernah. Sebab kalau sering berantem pasti nggak mungkin lah jadi gubernur. Oke, Bang Dul ada? Udah cukup Mas. Udah ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir. Hari ini kami akan mengadakan rapat secara khusus untuk hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk pajak motor. Nanti kalau sudah menjadi keputusan saya akan sampaikan. Ya. Taman buka 24 jam, Pak. Taman buka 24 jam. Kita sudah mulai beberapa taman sosialisasi untuk dibuka sampai dengan jam 10. Contohnya taman akuatik yang ada di Tebet. Ekopark yang ada di Tebet. Tapi beberapa taman nanti akan segera dibuka 24 jam kalau fasilitasnya sudah memang siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saja tadi keterangan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga ada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno terkait dengan transportasi gratis di hari Kartini hari ini. Betul sekali, bagi para perempuan ini gratis ya untuk naik Transjakarta, LRT maupun MRT ya. Ya, dan tentunya walaupun ini gratis tapi para warga ini harus tetap jaga aturan. Dan juga tertib tentunya ya, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya, namun akan jeda berikut ini ya, tetap dengan bersama informasi kami. Tentunya Manchester United dikalahkan Wolverhampton di kandangnya sendiri. Tetaplah di sini today. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri, reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Dia sedang melaksanakan pendidikan di Sespin, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap, Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, mantan relawan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menggelar reuni sekaligus halal bihalal di Rumah Sakit Cilandak. Reuni dan halal bihalal ini diikuti mantan relawan baik medis maupun non-medis.
Dalam acara silaturahmi ini, para ex-relawan berkesempatan untuk menaiki tank milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 1 unit BMP-3F, 1 unit LVT-7, 1 unit BTR-50, dan 1 unit BTR-4. Mantan Koordinator Dokter Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kolonel Laut Muhammad Arifin menyatakan, alumni yang hadir terdiri dari mantan relawan, baik medis maupun non-medis. Teman-teman ini pengen bersilaturahmi dan kita mengapresiasi keinginan mereka. Kemudian dari pimpinan Angkatan Laut, dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut memberikan tempat ya di sini di lapangan Brigade 1 Marinir, dari Komandan Korps Marinir mengizinkan tempat ini, dan memang untuk apresiasi dari mantan relawan pejuang COVID-19 yang tentunya peran mereka saat pandemi adalah sangat besar sekali. Nah, ini yang disampaikan dari Bapak Pimpinan TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut, salah satu untuk mengapresiasi mereka. Berkumpulnya para relawan sekaligus untuk mengenang perjuangan melawan pandemi COVID-19 5 tahun lalu. Dari Jakarta, Ismalia, Yayan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana akan menambah impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Penambahan impor pangan diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso tak mengganggu program swasembada pangan nasional. Pemerintah akan merencanakan penambahan impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan penambahan kuota impor komoditas pangan dari Amerika Serikat tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Menteri Perdagangan juga menjelaskan penambahan impor komoditas pangan sebagai bagian dari upaya negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor sejumlah komoditas pangan seperti gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang jelas, pemerintah telah mempersiapkan strategi sembari menunggu negosiasi yang lebih besar. Nah, jadi gini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja kan, kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja kan, kita belum tahu negosiasinya kan belum jalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu tim negosiasi kita dengan Amerika. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan peningkatan nilai impor dari Amerika Serikat sebesar 18 hingga 19 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana akan menambah jumlah impor migas dari Amerika Serikat mencapai 10 miliar US dollar. Rencana penambahan porsi impor minyak dari Amerika ini berpotensi mengurangi jumlah impor dari negara lain. Pemerintah berencana akan menambah jumlah impor migas dari Amerika Serikat mencapai 10 miliar dolar atau setara 168,56 triliun rupiah. Penambahan impor ini untuk mengatasi masalah antara Indonesia dan Amerika terkait surplus perdagangan. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Amerika menginginkan agar Indonesia bisa menyeimbangkan neraca perdagangan yang ada. Dengan adanya penambahan impor migas dari Amerika ini, neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat seimbang atau balance. Dengan rencana penambahan porsi impor minyak dari Amerika ini berpotensi mengurangi volume atau jumlah impor dari negara lain. Bahlil memastikan rencana penambahan impor migas ini tidak ada kaitannya dengan perang tarif. Kami mengusulkan dari SDM adalah pertama kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor kita LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar US dollar. Kalau ini aja kita geser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance. Ini yang kita akan lakukan. Jadi nggak ada kaitannya dengan critical mineral, dengan perang tarif ini. Bahlil memastikan rencana peningkatan impor migas asal Amerika ini telah sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kepada menterinya agar melihat potensi komoditas yang bisa dibeli dari Amerika.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Massa mengecam Zionis Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Kepedulian kita sebagai manusia. Saya kata abang yang Allah. Massa berkumpul di Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Massa kemudian berjalan menuju area Balai Kota Jakarta. Dengan mengenakan atribut negara Palestina, massa terus berorasi. Insya Allah di depan kedubes yang jelas-jelas adalah satu karya dari anak Palestina yang nama Sofia. Saya yakin teman-teman tahu bersuara dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Bela Palestina. Kata abang yang Allah izinkan masih bisa. Personil kepolisian pun diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Adapun dalam aksinya, massa mendesak Israel agar segera menghentikan serangannya di Gaza dan menuntut kemerdekaan Palestina. Selain di Jakarta, pemirsa, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga melakukan aksi bela Palestina di kota Bandung pagi kemarin. Iya, mereka melakukan aksi di beberapa titik mulai dari berkumpul di Masjid Pusdai Jawa Barat, Gedung Sate, hingga Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Pemirsa, peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Masjid Pusdai Jawa Barat untuk salat subuh berjamaah dan selanjutnya bergeser ke Jalan Diponegoro Gedung Sate. Para peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Mereka membawa sejumlah atribut bendera Palestina serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu massa aksi. Para peserta di sepanjang aksi menyanyikan lagu untuk membela Palestina dan beberapa diantaranya melakukan aksi teatrikal. Aparat kepolisian juga bertugas mengawal aksi bela Palestina kali ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmina Tania. Dan saya Cika Putasa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.